Iya, Bu ya, semoga ini saya akan mengajukan rancangan keseluruhan untuk itu saya mohon izin yaitu Anda memberikan waktu kesempatan dan izinnya supaya saya bisa melakukan aksi nyata dalam melakukan kegiatan budaya positif di masyarakat kita. Nanti saya akan lakukan sosialisasi dengan rekan-rekan sejenak yang di sini dan termasuk siswa berkaitan dengan penerapan budaya positif yang rencananya akan saya terapkan di sekolah kita. Untuk itu saya mengajukan rencananya itu adalah ibu saya dulu. Ibu nanti bisa menjadi saya waktunya yang atas pengajuannya, dan insya Allah saya selaku kepala sekolah SDN 1 Kasunan North sangat mendukung ya kegiatan aksi nyata ini tentang budaya positif, dan insya Allah nanti akan dijadwalkan untuk pertemuan dengan guru-guru maupun dengan siswa. Terima kasih Ibu atas arahan dan sebagainya. Dalam kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah kita semua di sini dalam keadaan sehat dan akrab sholat. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya beserta kita semua yang ada di sini, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Kasunan North, yaitu Ibu Sri Supardi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan diseminasi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Guru hebat semua yang ada di sini atas kesempatan dan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi pemahaman saya terhadap materi modul 1 tentang paradigma baru pendidikan dan budaya positif yang akan saya terapkan di sini di SDN 1 Kasunan North. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, saya berdiri di sini bukan berarti saya paling hebat, bukan berarti saya merasa yang paling pintar atau saya paling bisa, tetapi saya di sini hanya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang merupakan bagian dari modul 1.4 dalam kegiatan aksi nyata yang akan saya terapkan di SDN 1 Kasunan North ini. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang akan saya sampaikan di sini diantaranya adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Kemudian ini sedang diterapkan di Indonesia dalam Merdeka Belajar.
memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara lahir maupun batin, jasmani dan rohani. Nah, pendidikan adalah tuntutan untuk menjadikan anak sebagai manusia yang merdeka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, jadi ini adalah filosofi yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara kepada kita semua sebagai pendidik di era globalisasi ini. Ya, jadi di kurikulum Merdeka yang sekarang kita terapkan, kita sebagai pendidik di sini tidak lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi pendidikan dan pengajaran yang sebenarnya adalah kita ini berpihak kepada siswa, karena pusat pembelajaran itu adalah pada siswa, bukan kepada kami sebagai guru. Jadi center pendidikan adalah siswa, bukan lagi kepada senternya, bukan lagi berpusat kepada guru. Nah, pendidikan ini juga diibaratkan, kita sebagai seorang pendidik ini diibaratkan kita ini adalah seorang petani, di mana kita ini menanamkan benih-benih. Ya, benih-benih yang kita tanam itu akan tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zamannya. Ya, setiap anak itu memiliki kemampuan, memiliki karakter dan watak yang berbeda. Ya, benih yang kita tanam pun tidak semuanya adalah benih-benih yang unggul. Walaupun mungkin benih-benih yang kita tanam adalah benih-benih yang tidak berkualitas, tetapi ketika kita memberikan perawatan, kita memupuknya, kita membimbingnya, memberikan pembinaan dan perawatan yang baik, akan tumbuh menjadi lebih baik, akan tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, walaupun benih yang kita tanam itu benih yang berkualitas, tapi kalau kita tidak memberikan perawatan, tidak memupuknya, tidak menyiramnya, mungkin tidak akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ya, bisa jadi dia tumbuhnya jadi kurang berkembang. Ya. Nah, begitu pula dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu berarti yang mengikuti kondisi keadaan zaman sekarang ini. Sekarang ini adalah zaman di mana semuanya serba teknologi canggih, serba digital. Kan? Kita mengarahkan, kita menuntut, tugas kita adalah mengarahkan dan menuntut anak-anak. Kemudian pendidikan ini menjadi tempat tumbuhnya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, di mana anak itu mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Mereka punya bakat apa, mereka punya kemampuan apa, kita tuh yang kita arahkan. Bukan berarti mereka bebas berbuat apa saja, ya, tetapi kita menuntunnya, mengarahkannya menuju kepada kesuksesan dan keselamatan dan kebahagiaan anak-anak tersebut. Selanjutnya kita langsung masuk pada budaya positif. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih budaya positif itu? Ya, kita semua sudah tahu lah budaya positif itu apa. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan baik di kelas maupun di sekolah. Kebajikan universal itu yang bagaimana? Yang tertuang atau yang terdapat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu merupakan keyakinan atau kebajikan universal, nilai-nilai universal. Di antaranya ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Untuk penerapannya kita awali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori komputer. Bapak Ibu, kita semua di sini adalah seorang pendidik. Ya, kita diri kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain harus menjadi seperti kita. Nah, kita tidak bisa memaksakan kepada anak-anak agar mengikuti apa yang kita mau, ya. Karena mereka sendiri yang bisa melakukan, yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang berikut yaitu muncul ya, budaya positif ini muncul karena adanya pembiasaan positif. Seperti apa pembiasaan positif itu? Pembiasaan positif ini semuanya akan berlaku, semua perilaku itu nanti akan memiliki tujuan, nanti akan kita lanjut pada yang berikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan menciptakan rasa aman, nyaman. Seperti apa?
menang, tidak ada istilah menang dan kalah. Ya, kemudian kita berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Berikut adalah dengan mendorong siswa untuk berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri sehingga menjadi murid yang mandiri dan cerdas. Bahwa kita ketahui bahwa realita kehidupan kita ini berbeda. Kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda pula. Ya, setiap kita ini pasti punya kebutuhan yang berbeda dan punya keinginan yang berbeda. Nah, seperti apa? Di sini yang diajarkan itu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan membentukkan kepercayaan pada diri sehingga anak bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya jelaskan bahwa kebajikan universal itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah tahu kan ya? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinakaan global, kemudian gotong royong, mandiri, lalu kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Kemudian teori kontrolnya apa? Bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai pun, nah karena realita kebutuhan kita ini berbeda dan setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengendalikannya. Motivasi, hukum dan penghargaan. Hukum ini merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Oleh karena itu kita jangan menghukum. Tidak boleh sekarang ini seorang pendidik menghukum kepada anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya teori motivasi hukum dan penghargaan juga. Selain memberikan hukuman itu tidak boleh kita memberikan penghargaan pun. Ya, nah penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan yang dibuat dengan persyaratan. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak-anak, tapi penghargaan kepada anak-anak boleh kita berikan, tapi tidak, artinya tidak selalu, ya tidak selalu. Ya, ya sekarang ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak itu bisa menghargai diri sendiri, bisa mengontrol diri sendiri, ya dengan keyakinan keras. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakatinya tersurat dan tersirat. Ya. Bapak Ibu, ini makna disiplin. Bahwa disiplin itu kita tahu ya setiap hari dan yang dibuat dengan persyaratan. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak-anak, tapi penghargaan kepada anak-anak boleh kita berikan, tapi tidak, artinya tidak selalu, ya tidak selalu. Ya. Ya sekarang ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak itu bisa menghargai diri sendiri, bisa mengontrol diri sendiri. Ya, dengan keyakinan keras. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakatinya tersurat dan tersirat. Ya. Bapak Ibu, ini makna disiplin. Bahwa disiplin itu kita tahu ya setiap hari ini disiplin, anak-anak disiplin. Kita berangkat pagi tepat waktu, ya. Tidak boleh terlambat. Ya. Masuk kelas tidak boleh ini, tidak boleh ini dan sebagainya. Nah, makna disiplin itu sebenarnya makna disiplin itu merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu untuk mencari sesuatu agar menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang tidak beda. Makna disiplin itu sebenarnya seperti itu. Kalau disiplin kita datang pagi jam 6 itu disiplin, tidak seperti itu. Ketika anak bisa menghargai, ketika anak bisa menerapkan nilai-nilai yang ada, nah itu berarti anak memiliki kedisiplinan dan memiliki kontrol diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa di sini nanti pasti kita akan bertanya, apa itu intrinsik? Kenapa harus
memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini. Nah, motivasi intrinsik yang harus dimiliki oleh anak itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini makna dari disiplin itu sebenarnya ini. Bukan karena mereka ingin menghindari hukuman atau bukan karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini adalah menurut teori motivasi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa itu nilai dibandingkan garis besar? Sudah saya jelaskan secara detail. Nah, oleh karena itu kita semua di sini ya di era di Merdeka Belajar ini, di kurikulum Merdeka ini, hendaknya kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, barangkali mungkin apa sih keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Kalau zaman pada waktu dulu, ya di kurikulum sebelumnya itu ada namanya peraturan sekolah. Memiliki kedisiplinan dan memiliki kontrol diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa di sini nanti pasti kita akan bertanya. Apa itu intrinsik? Kenapa harus memiliki motivasi intrinsik? Nah, di sini. Nah, motivasi intrinsik yang harus dimiliki oleh anak itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini makna dari disiplin itu sebenarnya ini. Bukan karena mereka ingin menghindari hukuman atau bukan karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini adalah menurut teori motivasi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa itu nilai dibandingkan garis besar? Sudah saya jelaskan secara detail. Nah, oleh karena itu kita semua di sini ya di era di Merdeka Belajar ini, di kurikulum Merdeka ini, hendaknya kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, barangkali mungkin apa sih keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Kalau zaman pada waktu dulu, ya di kurikulum sebelumnya itu ada namanya peraturan sekolah atau peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Sama di sini pun ada keyakinan. Tapi kalau peraturan itu kan sudah dibuat oleh sekolah, sudah ditetapkan. Tapi ini kita buat bersama-sama dengan siswa. Kita buat keyakinan kelasnya bersama-sama. Baik keyakinan di kelas maupun di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama. Apa yang ingin anak-anak terapkan? Apa yang ingin anak-anak lakukan? Nah, silakan kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan kepada kita. Nanti kita buat itu sebagai kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini nanti menjadi aturan atau menjadi tata tertib di dalam kelas kita sendiri. Di sini sebagai contoh saya berikan kita harus saling menghormati, positif, saling membantu, selalu tepat waktu, komitmen dalam melaksanakan tugas, senantiasa menjadi diri yang baik. Itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan ditentukan oleh kita sebagai guru, tetapi dibuat bersama-sama dengan siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui tentang posisi kontrol. Ya. Nah, posisi kontrol kita sebagai pendidik ada 5. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, kita bisa menjadi teman bagi anak didik, kita bisa menjadi pemantau dan kita juga menjadi manajer. Nah, yang bisa kita harus menjadi manajer, kita jangan menjadi penghukum. Mengapa? Karena penghukum akan menimbulkan luka buat anak-anak, akan menimbulkan kesan yang mendalam, anak-anak tidak akan menyukai kita. Ya, di sini penghukum itu biasanya menggunakan hukuman baik verbal maupun fisik. Itu akan meninggalkan kesan yang tidak baik bagi anak-anak, akan menimbulkan rasa dendam pada anak didik. Nah, makanya kita jangan sampai menjadi seorang pendidik yang seperti ini. Nah, biasanya seorang penghukum itu akan selalu berkata dengan bahasa yang kasar dan bahasa yang keras, kemudian sifatnya menyakiti. Ya. Kemudian seperti contoh barangkali kita kasih contoh, awas kamu tidak boleh seperti itu. Dan itu termasuk kita tuh menjadi penghukum. Ya. Kita kepada anak-anak tidak boleh mengatakan, awas kamu nanti kamu tidak membawa ini
di mana anak-anak itu bahwa mereka itu jika melakukan sesuatu itu merasa bersalah. Kamu tuh kalau seperti itu tuh ibunya nanti dimarahin sama ibu kepala sekolah. Nah itu berarti pembuat merasa bersalah. Nah itu kita tuh tidak boleh ya seperti itu. Nah jadi itu akan membuat anak-anak itu merasa yang paling tidak baik, merasa dia itu merasa tidak berharga, merasa telah mengecewakan kepada kita sebagai seorang pendidik. Nah, kita sebagai pendidik jangan menjadikan, kita harus mengetahui bahwa posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu jangan sampai kita menangkap dan kita lakukan. Begitu pun kita menjadi teman, kita bisa menjadi teman bagi anak didik kita. Menjadi teman di sini tidak menyakiti, tapi tetap mengontrol siswa. Kemudian bisa terjadi penilaian positif atau negatif. Kemudian pada posisi kita sebagai teman di sini menggunakan hubungan baik antara guru, kita menggunakan bahasa yang humor. Nah, nanti itu ya kita sama-sama ya misalnya melakukan kegiatan ini bareng sambil kita merangkul, sambil kita menggunakan bahasa yang menyenangkan, bahasa humor dengan anak-anak. Nah, pada posisi kita sebagai seorang teman, anak tidak akan bergantung kepada kita. Nah, pada posisi pemantau ini sifatnya kita mengawasi. Kita seorang pendidik adalah mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku. Ya karena kita harus mengawasi dan mengontrol anak-anak kita semua. Hal yang paling tepat, hal yang paling baik, yang posisi kita di sini adalah sebagai manajer. Di mana posisi sebagai manajer ini kita seorang pendidik berbuat sesuatu itu bersama-sama dengan siswa. Ketika anak melakukan satu kesalahan, ketika anak mari kita dekati anak-anak kita. Ya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kamu tahu itu salah, anak. Seperti itu. Ya, dengan bahasa yang baik ya, supaya anak ini nanti bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita juga memberikan dukungan kepada anak agar dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, nanti kita bersama-sama memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak. Tahu bapak itu salah anakku. Pasti akan menjawab seperti itu. Nah, kemudian biasanya seorang manajer ini akan berkata dengan bijaksana, dengan membimbing dan menuntun siswa untuk menjadi lebih baik. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali kejadian-kejadian ya anak-anak didik kita di sini yang bermasalah, yang kita panggil pemantau dan sebagainya itu. Nah, kita di sini posisi kita adalah sebagai manajer di mana kita berkolaborasi dengan anak, mengarahkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik dengan menanyakan kepada mereka, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak baik. Nah ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan tadi yaitu segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ini pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, yaitu satu proses menciptakan kondisi murid di mana seorang siswa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah ini posisi tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya ini misalnya identitas itu adalah untuk mengubah identitas dari orang yang gagal, anak kesalahan menjadi orang yang sukses. Nanti jangan lakukan seperti itu lagi. Apa yang salah itu? Apa yang sudah tidak lakukan hal seperti itu? Nah, dengan validasi tindakan salah, di mana setiap manusia ini pasti melakukan kesalahan itu dari dosa ya Bapak Ibu. Dan kita juga harus menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Dengan keyakinan yang disepakati bersama anak, nanti tidak akan lagi, tidak akan terlambat lagi datang ke sekolahnya, tidak akan melakukan kesalahan lagi, teman-teman dan sebagainya. Kita dengan menunjukkan keyakinan kepada anak-anak, maka ini kan bisa semangat kita. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah mengenai respons kebutuhan dasar, ya. Yang kita di sini. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah mengenai respons kebutuhan dasar, ya. Yang kebutuhan dasar manusia ini diantaranya ada pertama bertahan hidup, kemudian ada penguasaan,
di mana kita ingin bebas dalam arti kita tidak ditahan, tidak ada tekanan, bebas mandiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita sendiri dan kebetulan akan bersenang. Ya setiap kita pasti ingin bersenang-senang, ingin bergembira, ingin bertawa, lupa dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu, demikian paparan tentang budaya positif yang saya terapkan, yang akan saya terapkan dan yang akan saya tumbuhkan di sekolah kita yang berkaitan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang sekarang ini sudah terbiasa kita lakukan. Ya, sebagai contoh yang kemarin itu pada kegiatan di awal kegiatan belajar biasanya kita mengaji bersama, kelas hari yang sudah pendek. Ya, sebelum masuk kelas di pembiasaan kita biasakan untuk anak-anak itu berbaris terlebih dahulu. Kita biasakan untuk sapa, salam, sapa, senyum kepada anak-anak di pagi hari ketika anak-anak memasuki gerbang sekolah kita. Ya, kita sambut mereka dengan senyuman yang manis dan senyuman yang ramah dengan kata-kata yang menyenangkan buat mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang lain sudah banyak kita terapkan di SD kita dan itu hal yang sangat luar biasa. Yang terakhir yang kemarin itu adalah literasi. Gerakan literasi sekolah kita sekarang sudah mulai digerakkan. Itu merupakan salah satu bagian dari budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak baik dari perkataan saya sendiri ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kita akan bikin kesepakatan ya, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini nanti kita buat bersama-sama untuk kita laksanakan dengan baik ya. Silakan nanti kamu tuliskan hal-hal baik apa yang kamu inginkan selama kegiatan belajar di kelas dan di sekolah ini. Ya. Anak-anakku, ya siap tidak? Siap. Baik, kalau sudah siap nanti akan Ibu bagikan ya post-it-nya untuk kamu isi dan untuk kamu tulis, lalu kamu tempel di papan tulis. Nanti kita akan ambil kesepakatan mana yang akan kita ambil yang merupakan suara terbanyak ya. Nah, itu yang akan menjadi dasar kesepakatan kita yang harus kita lakukan. Kesepakatan itu adalah hal-hal baik yang akan kita kerjakan di sekolah maupun di dalam kelas ya.
pagi semuanya. Iya. Ayo olahraga ya sayangku. Ya sayang. Boleh. Boleh jajan dulu. Belum pada jajan anak-anak. Udah piket belum? Sudah dibersihin kelasnya? Sapuin dulu sayangku. Iya. Sapuin dulu kelasnya yang bersih ya. Ayo kelasnya sapu yang bersih. Kelasnya belum disapu. استغاثة رسول نسألك الآمن والشفاء والسلامة في الدين والدنيا والآخرة ورحمة لحدنا ولمشايخنا ولإيقاع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحن عن الشر لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم